Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam belajar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep atau definisi dari nilai mutlak. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dari nilai mutlak dan contoh soalnya. Baik, sebelum kita belajar tentang sifat-sifat, kita lihat dulu tentang peta konsep berikut ini. Oke, materi pada bab pertama ini ada 3 submateri. Yang pertama tentang konsep nilai mutlak, yang kedua tentang persamaan nilai mutlak, dan yang ketiga tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang pada konsep nilai mutlak itu mencakup konsep atau pengertian nilai mutlak, tentang nilai mutlak sebagai jarak, bilangan dari 0, tentang fungsi dari nilai mutlak, tentang bentuk aljabar sederhana dari nilai mutlak, serta sifat-sifat nilai mutlak yang akan kita pelajari setelah ini. Oke, check it out. Ya, ada beberapa sifat-sifat dari nilai mutlak. Sifat yang pertama itu membacanya seperti ini. Ada nilai mutlak dari negatif X, itu sama artinya dengan nilai mutlak dari X. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, sifat yang ketiga, nilai mutlak dari X dikuadratkan, itu artinya sama dengan, nah kalau yang seperti ini, yang C atau yang ketiga, membacanya itu X kuadrat. Kita cari dulu nilai dari X kuadrat, kemudian hasilnya kita negatifkan, kemudian yang hasil negatifnya tadi kita mutlakkan. Nah, seperti itu. Nah, yang artinya sama dengan X kuadrat ya. Nah, kemudian sifat yang ke D atau yang keempat, untuk sebarang bilangan X atau Y dan Y anggota bilangan real, itu berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Ada 5 ya. Yang pertama, nilai mutlak dari X kurang Y itu sama dengan dari nilai mutlak dari Y kurang X. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Nah, dan seterusnya sampai ada 5 sifat. Nah, sifat-sifat ini itu sangat berguna sekali untuk kita menyelesaikan soal dari nilai mutlak. Nah, contoh soalnya nanti penerapannya ya, jadi jangan di skip. Oke, next kita ke contoh soal. Baik, kita langsung saja ke contoh soal ya. Nomor 1, tentukan nilai mutlak berikut. A. Mutlak dari 7, yang di dalam kurung mutlak sudah positif, jadi jawabannya langsung saja 7. Yang B. Mutlak dari negatif 9. Tadi saya tulis bahwa hasil dari tanda mutlak akan positif, maka negatif 9 dimutlakkan menjadi 9. Berikutnya yang C, negatif 2 dimutlakkan ditambah 4 dimutlakkan sama dengan berapa? Yang negatif 2 dimutlakkan jawabannya 2, positif. Kemudian yang 4 dimutlakkan jawabannya tetap 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berikutnya yang D, mutlak dari 4 kali negatif 3 ditambah 7 ditambah 2. Kita kerjakan dulu yang di dalam tanda mutlak itu harus menjadi angka. Jadi 4 kali negatif 3 dihitung dulu, negatif 12 ditambah 7 dimutlakkan ditambah 2. Negatif 12 ditambah 7 hasilnya negatif 5 ditambah 2. Negatif 5 dimutlakkan itu 5, masih ditambah 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Yang E, 9 dikurangi 3 kali negatif 2 ditambah dimutlakkan ya, ditambah mutlak dari negatif 6. Kita hitung yang di dalam kurung dulu. 3 kali negatif 2 itu positif 6.
mutlak dari negatif 6 itu 6. 9 ditambah 6 15 ditambah 6. Mutlak dari 15 adalah 15 tambah 6, sehingga jawabannya 21. Yang terakhir, mutlak dari 7 ditambah mutlak dari negatif 3 dikurangi 1. Kita lihat negatif 3 mutlaknya ini. Kemudian yang 7 ini kurung buka ini, penutupnya ada di sini. Jadi yang harus dikerjakan adalah ini dulu. Jadinya 7 ditambah mutlak negatif 3 itu 3 dikurangi 1. 2 kali mutlak dari negatif 5 adalah 5. Masih ditambah 4, kita hitung. 7 tambah 3 10 dikurangi 1 9. 2 kali 5 10 ditambah 4. 9 ditambah 10 ditambah 4, jadinya 19 ditambah 4 sama dengan 23. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Tentukan nilai mutlak berikut. Mutlak dari 3x min 5 untuk x sama dengan 2. Langkah pengerjaannya, kita cukup mengganti x-nya dengan 2 seperti ini, sama dengan 3 kali 2 dikurangi 5. 3 kali 2 itu 6 ya. 6 dikurangi 5. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Mutlak 1 nilainya juga 1. Berikutnya yang B, tentukan nilai dari 3x min 5 mutlak untuk x sama dengan negatif 4. Kita masukkan nilainya negatif 4. 3 kali negatif 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 12 dikurangi 5 sama dengan negatif 17. Kalau dimutlakan jadinya positif 17. Contoh ketiga, mutlak x ditambah mutlak x min 5 untuk x sama dengan negatif 3. Kita substitusikan nilai negatif 3. Negatif 3 mutlak ditambah negatif 3 dikurangi 5. Negatif 3 kalau dimutlakan nilainya positif 3. Min 3 min 5 jadinya negatif 8. Sedangkan kalau dimutlakan jadinya 8 ya. 3 ditambah 8 nilainya 11. Contoh yang D. 2 kali mutlak x plus 4 dikurangi mutlak min x untuk x sama dengan 5. Substitusikan x sama dengan 5. 2 kali 5 ditambah 4 dikurangi min x berarti min 5 dimutlakan. Yang di dalam tanda kurung ini kita kerjakan dulu. 5 ditambah 4 9 dikurangi. Lalu kita hitung 2 kali mutlak 9 itu 9, mutlak dari negatif 5 itu 5. Jawabannya 18 dikurangi 5 sama dengan 13. Berikutnya contoh soal nomor 3. Tentukan nilai mutlak berikut. Mutlak dari kuadrat min x min 5 untuk x sama dengan 3. Kita masukkan lagi x sama dengan 3 ke nilai mutlak ini, sama dengan 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 5. Kita hitung 9 dikurangi 8, 1 ya, mutlaknya juga 1. Contoh yang B, mutlak x ditambah mutlak dari negatif 3x dikuadratkan untuk x sama dengan negatif 1. Kita substitusikan nilai x-nya. Negatif 1 kuadrat ditambah negatif 3 kali negatif 1 dikurung kuadrat. Negatif 1 dimutlakan baru dikuadratkan. Langkahnya seperti itu ya. Negatif 1 dimutlakan itu 1 baru kuadrat. Sedangkan yang ini di dalam kurung mutlak harus dihitung dulu. Negatif 3 dikali negatif 1 itu 3. Seperti ini, 1 kuadrat itu 1, mutlak 3 itu 3, kalau dikuadratkan jadinya 1 ditambah 9 sama dengan
10. Contoh berikutnya, ini mulai rumit, harus fokus dan hati-hati untuk mengerjakan karena ada min, ada kurung, ini harus teliti. Baik, kita masukkan dulu nilainya X sama dengan 2, berarti negatif, X nya ganti 2 ya, 2 tutup pangkat 3 ditambah negatif 2 dimasukkan pangkat 2 dibagi min X berarti min 2 kurang pangkat 3 dikurangi min 2 pangkat 2 baru ditutup. Kita analisa satu-satu. Yang pertama, negatif kurung buka mutlak 2 pangkat 3. Ini langkah pengerjaannya adalah tanda kurung ini ya, 2 mutlak dikerjakan dulu, dipangkatkan 3, hasilnya baru diberi min. Urutannya gitu ya. Untuk yang ini negatif 2 dimutlakan dulu jadinya 2 baru dipangkatkan 2. Untuk yang ini negatif 2 dimutlakan dulu hasilnya berapa baru dipangkatkan 3. Untuk yang ini hati-hati, ini bukan min 2 dipangkatkan 2 tetapi 2 dikuadratkan dulu hasilnya dikasih minus baru dimutlakan. Nah ini ya urutannya seperti itu. Kita kerjakan negatif mutlak 2 itu 2 pangkat 3, negatif 2 dimutlakan itu 2 pangkat 2, negatif 2 dimutlakan itu 2 pangkat 3 min negatif 2 kuadrat dihitung dulu, berarti boleh saya tulis 2 kuadrat itu 4 ketemu min berarti seperti ini. Oke, kita hitung min 2 pangkat 3 itu yang dikerjakan adalah 2 pangkat 3 dulu baru diberi min, berarti 2 pangkat 3 itu 8 dikasih min, nilainya min 8. 2 kuadrat udah jelas 4, 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi min 4 dimutlakan itu 4, min 8 ditambah 4 itu min 4, sedangkan 8 dikurangi 4 itu positif 4, jawabannya negatif 1. Oke, itu tadi konsep dari nilai mutlak, sifat-sifat dari nilai mutlak, serta contoh soalnya. Baik, sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan ya. Oke, see you. Dadah.